ここにいたのか。ルーカス。オベリア最高の魔法使い様が相手をしてやろう。ダンスの相手は決めたか。Hola Prabu alias para wibu. Ya, sekarang kita baca cerita dari kelanjutan Who Made Me a Princess di episode 8 ke episode 9-nya yang akan datang nanti ya. Kita mulai baca dari chapter 24 ke chapter 25, dimana itu sudah beberapa tahun kemudian. Si Ati sudah remaja ya. Oke, langsung saja kita baca. Beberapa tahun kemudian, anakku, kau bilang gaduh-gaduh, melirik. Takut, angkat, takut, angkat, takut. Ini kayaknya si Janet ya, kata Claude menarik. Aku akan mendengar detailnya di ruang tamu. Tegakkan badanmu. Tidak peduli apapun yang mereka katakan, paman utama hari ini adalah Anda, Tuan Putri Zenith. Tuan Putri, mari Nona. Tuan Putri baru, sepertinya ini akan jadi menarik, kata orang-orang. Lihat wajah pucatnya, jangan katakan itu, kasihan dia. Tapi sepertinya dia tidak senang sama sekali. Raja bahkan tidak mengiring Tuan Putri Athanasia. Seharusnya ini debut untuknya. Janet memikirkan adik tirinya yang hanya berdiam diri di sana, tetapi tidak ada hal yang dapat dilakukannya. Janet pun berjalan di karpet merah menuju tempat di mana seharusnya dia berada. Nah, di sini si Athanasia lagi latihan menari ya buat nanti debutnya. Dan berputar selesai. Sungguh Anda melakukannya dengan sempurna, Tuan Putri. Sampai-sampai saya ingin tunjukkan sebagai contoh. Bagaimana bisa Anda menari seperti peri dan juga begitu elegan? Itu karena di dalam darahku mengalir darah peri. Apa kau tidak tahu itu disebut misteri genetik? Saya rasa itu karena ibu Anda juga penari. Saya hanya belajar seperti yang guru ajarkan. Lagi-lagi para guru selalu menganggap kelahiranku seperti sebuah aib. Kenapa kalian selalu membicarakan tentang ibuku setiap waktu? Ayah, aku merindukanmu hari ini. Ati mencium ke bapaknya ya, Claude. Aku bilang jangan berlari. Tersedia makanan enak untuk Ati memakannya bersama ayahnya. Akhir-akhir ini aku sangat menyukai pelajaran etika. Dan setiap kali aku menari, guru selalu bilang mirip mama. Katanya aku seperti peri. Hampir aja si adik keceplosan. Jangan hiraukan dia, Madame Pompadour memang suka omong kosong. Apa kau ingin bilang aku seperti peri itu omong kosong? Ngomong-ngomong, sepertinya kau sebentar lagi ulang tahun. Ulang tahunku dan juga hari meninggalnya mama. Pada ulang tahun ke-7ku, Claude bertanya padaku untuk pertama kalinya. Apa ada sesuatu yang kau inginkan? Para maid yang memberikanku coklat. Princess, kami tidak menyangka Tuan Putri masih mengingat kami. Terharu deh, coklat semua ini. Hana dan Chess. Di kenyataan aku memang anak yatim piatu. Bahkan Felix dan Lily tidak bisa merayakan hari ulang tahunku. Jadi aku tidak pernah benar-benar merayakan ulang tahunku. Wah, aku dapat hadiah ulang tahun dari Claude. Waktu itu ulang tahun ke-9 di saat aku mulai mencium pipinya. Benda ini merepotkan, kau saja yang menyimpannya. Kunci gudang harta kerajaan. Ayah. Mukanya terlihat seperti ini. Di dalam novelnya, tragedi Athanasia dimulai di umurnya yang ke-9 tahun saat dia bertemu dengan Claude. Tapi sekarang aku 9 tahun. Hooray! Kau bisa mengatakan padaku jika ada sesuatu yang kau inginkan seperti waktu itu, atau sesuatu yang kau ingin aku lakukan untukmu. Tidak usah, aku suka semua yang dapatkan selama itu dari ayah. Tidak ada hal yang kau inginkan? Iya. Ada apa dengan reaksinya? Jujur, aku sudah senang hanya dengan bersamamu, ayah. Selesaikan saja makanmu. Apa? Apa yang mulia tidak bertanya tentang hadiah ulang tahun Anda? Apa Anda sudah mengatakan apa yang Anda inginkan?
Aku cuma bilang padanya aku menyukai hadiah apapun yang dia berikan padaku. Tetapi apa tidak ada hal yang Anda suka, Tuan Putri? Aku punya permata yang sudah bingung mau diapain. Kunci gudang harta karun juga banyak. Aku juga punya perpustakaan sendiri. Kebun bunga mawar sudah 4. Gaun dan aksesoris. Aku nggak tahu lagi. Ada apa dengan dunia ini? Tuan Putri, debut bal Anda sudah dekat. Bagaimana dengan rencana tarian pertama Anda, debut dansa pertama? Bangsawan biasanya menari dengan tunangan yang dipilih oleh keluarga mereka atau kakak kandung, sepupu, lawan jenis yang belum menikah. Bukannya aku bisa menari dengan Felix? Oh, saya orang pertama menari dengan Tuan Putri. Jika kamu gak suka, darah bangsawan, menjaga raja, tentu saja itu kehormatan bagi saya. Felix tiba-tiba jadi tampan ya. Emang tampan sih. Bukankah ini keren dibandingkan Atanasya dari novel aslinya yang susah payah mencari pendampingnya? Bukan, tapi bagaimana bisa maksud saya tiba-tiba ngelantur. Pasti ada pasangan yang lebih cocok kan? Ya kan? Sebegitunya tidak mau. Baiklah, lagian masih ada 1 bulan yang harus aku pikirkan. Atanasya pun pergi memikirkannya. Pikirkanlah dengan baik, Yang Mulia. Atanasya pun menemui Lukas. Apa kau bodoh? Jelas-jelas ayahmu ingin dansa pertama denganmu. Kamu nggak tahu ya? Kamu nggak harus dansa dengan ayahmu di saat hari debut. Itu bisa saja, hanya saja itu jarang terjadi. Aku dengar orang-orang tidak melakukannya karena itu terlihat kampungan. Kau dan ayahmu terkadang suka begini ya untuk hal yang menyangkut ayahmu. Itu artinya ayahmu rela melakukan hal kampungan itu untukmu. Apa yang kau pelajari kalau kau jadi bodoh seperti ini? Benarkah? Kan sudah kubilang, ayahmu menyukaimu lebih dari yang kau pikirkan. Claude ingin pertama yang menari denganku di debutku. Ya, sebentar lagi ulang tahunku tiba dan debutnya juga. Jadi aku pikir siapa yang akan menjadi pasangan di dansa pertamaku. Karena itu hari yang penuh arti, aku ingin menanyakannya pada orang yang dekat denganku. Benar, Tuan Putri. Bukankah Felix yang paling tepat untukku? Wah, bagaimana menurut ayah? Felix bukan pilihan yang buruk, benar kan? Lakukan apa yang kau suka. Hore, sebenarnya aku kemarin sudah bertanya Felix, dan Felix bilang padaku dia oke-oke saja bila tidak ada orang lain yang lebih cocok. Tuan Putri, Yang Mulia, maaf saya lancang, tapi saya... Baguslah, karena belum lama ini Felix membicarakan hari debutmu. Sudah pasti kalian pertama Yang Mulia yang harus melakukannya. Dia bilang itu hari yang spesial, jadi sang pendamping harus dipilih dengan hati-hati. Jadi Felix pasti senang karena kau memilihnya. Ya, Yang Mulia. Tapi ada apa dengan ekspresimu itu? Sepertinya kau terlihat tidak senang. Tentu saja saya akan bangga untuk keluarga saya. Yang Mulia, bukan itu yang saya maksud. Maksudku, aku juga berpikir dia seperti itu, tapi... Ding 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 ding. Suara apa ini? Tidak salah lagi. Ini suara kesempatan emas. Ding. Kaptor selanjutnya, kaptor 25. Si Ati di kaptor 25 tiba-tiba ngajakin si Lukas buat latihan dansa. Ayo latihan dansa denganku. Gak. Aku pikir sepertinya aku benar-benar akan menari dengan ayah saat debutnya nanti. Mulai sekarang aku akan berpura-pura seperti tidak pernah terjadi. Tapi tinggi kami tuh sangat berbeda tuh, mengerti? Tingginya Claude segini, aku juga akan pakai heels tinggi. Terus kalau saat menari kakinya terinjak gimana ya? Jadi kau memintaku untuk berubah jadi orang dewasa dan menjadi teman latihanmu? Benar. Oh iya, bukannya waktu itu tinggimu sama kayak ayah? Walaupun berbeda tapi masih bisa tinggi kan? Kenapa aku harus? Lukas sayang, penyihir muda yang tampan dan paling kuat di dunia. Ya, boleh ya. Aku tuh sibuk main sama ini aja. Benda apa ini, woi? Apanya kau cuma tidur-tiduran aja, mana ada sibuknya? Aku sibuk bernafas setiap hari. Paling tidak buatkanlah wajahnya. Ini sih letoy. Lagi nyapu lantai, seru ya. Si Atanasya pun jatuh dan ditertawi oleh Lukas. Kenapa benda ini tidak ada isinya? Tidak bisa menangkapku saat jatuh. Letoy dan juga bentuknya seperti hantu.
penghinaan yang luar biasa. Dia bisa sakit hati loh. Hah, bukankah dia cuma boneka? Apa dia mengerti kata-kataku? Ya enggak lah. Apa kau bisa membuatkan yang lebih bagus seperti manusia? Apa kau pikir tidak ada yang tidak bisa kulakukan? Kalau gitu coba buatkan satu boneka laki-laki tampan. Hah? Kenapa? Entahlah, tidak tahu kenapa, tapi itu membuatku bad mood. Jadi enggak. Lebih baik kau latihan dansa dengan Felix. Terkadang kau jadi sangat kejam. Apa kau ingin dia mati karena stres? Capek. Oh iya, aku ingat kalau Ezekiel sudah pulang. Ezekiel Alpheus. Dia pulang setelah mendapatkan nilai terbaik dari Akademi Ilmu Pengetahuan. Dia lumayan pintar. Sudah 6 tahun berlalu, aku penasaran seperti apa dia sekarang. Kalau memikirkan waktu itu membuatku jadi malu. Tapi selama ini aku juga bukan hanya makan dan bermain saja. Apa kau tertarik dengan anak si putih? Jangan bicarakan itu, kau tahu betapa sakitnya waktu aku mengingat apa yang terjadi waktu 6 tahun yang lalu. Masa kelamku. Memikirkan banyaknya bahan yang sudah kau pelajari seperti orang gila selama beberapa tahun ini. Setelah hari itu, jika kau sepenasaran itu, kenapa kau tidak pergi melihatnya sendiri? Kau tinggal perlu bilang saja. Itu bukan masalah untukku. Dan si Atanasya pun dikirim ke tempatnya si Ezekiel. Lagi pula aku sedang bosan. Jadi semoga perjalananmu menyenangkan, temanku. Kau Apa Anda tidak apa-apa? Setiap kali kita bertemu, kamu selalu mengejutkan ya. Aku merindukanmu, nona malaikatku. Ezekiel pun tersenyum. Ezekiel, kemana perginya anak kecil itu waktu masih bayi? Bersambung di chapter 25. Lanjut ya nanti. Dan jangan lupa ditonton episodenya nanti datang. Bye-bye. Yuk.